Laga seru antara Timnas Indonesia dan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan menjadi lebih meriah dengan dukungan ribuan supporter Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan luar biasa ini, yang datang dari komunitas Korea Selatan di Indonesia, meskipun mereka bukan pendukung Timnas Korea Selatan. Menurut laporan Yonhap News, sekitar 1.500 warga Korea Selatan dipastikan akan hadir di SUGBK untuk menyemangati Timnas Indonesia. Dukungan ini digagas oleh pengusaha Korea Selatan, Song Chang-geun, pemimpin perusahaan sepatu besar di Indonesia, yang menyediakan 1.500 tiket gratis untuk warga Korea di Indonesia. Tiket-tiket tersebut akan didistribusikan kepada warga Korea Selatan, termasuk siswa sekolah Korea dan karyawan perusahaan Korea di Indonesia. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea, siswa di sekolah Korea, dan karyawan bisnis Korea, dan tim Sora gabungan akan dibentuk, ditulis laporan Yonhap. Sementara itu, Timnas Jepang juga akan mendapatkan dukungan besar dari ribuan pendukung mereka. Diperkirakan 3.000 supporter Jepang akan hadir di SUGBK untuk mendukung tim Samurai Biru. Kehadiran supporter dari kedua negara ini diyakini akan menambah atmosfer pertandingan semakin semarak dan penuh semangat. Dukungan warga Korea Selatan untuk Timnas Indonesia mencerminkan solidaritas antara kedua negara. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, mengapresiasi penuh antusiasme ini, yang diharapkan akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Merah Putih. Song Chang-geun juga menyatakan bahwa dukungan ini dapat mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan, mengingat sejarah serupa yang pernah dialami kedua negara. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan pandangannya terkait komposisi Timnas Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi membawa perubahan besar bagi kekuatan Indonesia. Hal ini disampaikan Moriyasu dalam konferensi pers jelang laga yang akan mempertemukan Jepang dengan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Hajime Moriyasu menyebut bahwa tim Indonesia kini berbeda dari sebelumnya, terutama dengan bergabungnya pemain-pemain naturalisasi yang mayoritas berkarier di klub-klub Eropa. Menurutnya, dukungan dari pemain-pemain ini menjadikan Timnas Indonesia sebagai lawan yang lebih tangguh dan kompetitif di kualifikasi kali ini. Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang antusias, dan para pemain yang dinaturalisasi berjuang untuk Indonesia. Tim ini jelas berbeda dari masa lalu, kata Moriyasu, seperti dilaporkan oleh Hochi News. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi tim-tim tangguh di kualifikasi. Total, Shin Tae-yong telah memanggil 14 pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Beberapa nama tersebut diantaranya adalah Martin Paes, Jai Idzes, Jordi Amat, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan Shane Patinama, yang semuanya memiliki pengalaman bertanding di level internasional bersama klub Eropa. Selain itu, Hajime Moriyasu juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi Jepang dalam laga tandang berturut-turut ini, di mana setelah menghadapi Indonesia, mereka akan melawan Cina di Xiamen pada 19 November. Ini akan menjadi dua pertandingan tandang berturut-turut di tempat yang sulit. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan dua pertandingan berturut-turut, ujar Moriyasu. Laga Indonesia versus Jepang ini akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda, sekaligus memperlihatkan bagaimana kontribusi pemain-pemain naturalisasi dalam mendukung ambisi Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melawan raksasa Asia, Jepang, pada Jumat, 15 November 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Jepang memang diunggulkan. Selain memiliki deretan pemain yang sebagian besar berkiprah di Eropa, tim berjuluk Samurai Biru ini juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Timnas Indonesia bertekad untuk memberikan perlawanan maksimal demi meraih poin berharga di kandang. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk laga penting ini. Beberapa nama menarik kembali hadir dalam skuad, seperti penjaga gawang Emriandi dari Persis Solo yang menggantikan posisi Hernando Ari. Di lini belakang, Justin Hubner yang baru pulih dari cedera, kembali dipanggil bersama pemain lainnya seperti Jai Idzes dan Maes Hilgers. Untuk posisi sayap, Shin memanggil duo kembar Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United,
yang diharapkan menambah kekuatan serangan dari sisi lapangan. Ketidakhadiran Kapten Asnawi Mangkualam menjadi sorotan, dan diperkirakan Yakob serta Yance akan memainkan peran penting dalam strategi agresif dari sektor sayap. Shin Tae-yong bahkan mengandalkan Yakob untuk beroperasi di sisi kanan, memberi ruang bagi Ragnar Oratmangoen di sisi kiri, serta Rafael Struijk di depan. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Penjaga gawang, Martin Paes, Nadeo Argawinata, M. Riyandi. Back, Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shain Patinama, Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Gelandang, Hom Haye, Nathan Choeon, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Eliano Rejders. Penyerang, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 5 klasemen grup C dengan perolehan 3 poin, sama seperti Cina yang ada di posisi juru kunci. Jepang memimpin klasemen dengan 10 poin dari 4 laga. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing mengumpulkan 5 poin, membuat persaingan untuk posisi 4 besar semakin ketat. Menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Shin Tae-yong mengakui bahwa diperlukan strategi matang agar lini depan timnas Indonesia lebih tajam dan efisien. Hasil imbang 2-2 melawan Cina sebelumnya menjadi evaluasi penting bagi Shin dan asisten pelatih Hyom Ki-hun untuk terus meningkatkan daya serang tim. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin di 2 laga kandang ini, ungkap Shin Tae-yong penuh optimisme. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan perhatian khusus kepada striker Jepang, Ayase Ueda, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024, dalam laga berat yang menjadi ujian besar bagi Indonesia di babak kualifikasi zona Asia. Dalam konferensi pers yang dilansir dari inews.id, Shin Tae-yong awalnya enggan menyebutkan nama pemain Jepang yang dianggap paling berbahaya. Namun, akhirnya ia mengakui bahwa Ayase Ueda, penyerang tajam Jepang, adalah sosok yang patut diwaspadai. Jika harus menyebutkan satu pemain, mungkin Ayase Ueda yang paling patut diwaspadai. Dia adalah penyerang berbahaya yang punya kemampuan untuk mencetak gol dalam berbagai situasi, ujar ST. Ueda dikenal sebagai striker dengan kecepatan dan ketajaman yang luar biasa, serta memiliki penyelesaian akhir yang mematikan. Performanya yang impresif baik di level klub maupun tim nasional membuatnya menjadi ancaman besar bagi pertahanan Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa konsentrasi dan koordinasi pertahanan akan menjadi kunci penting dalam menghadapi Jepang. Menghadapi tim unggulan Asia seperti Jepang adalah kesempatan bagi tim Garuda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengukur kesiapan di panggung internasional. Pertandingan ini menjadi momen penting, tidak hanya bagi skuad Indonesia, tetapi juga bagi para penggemar sepak bola tanah air yang berharap menyaksikan aksi tim nasional mereka di level tertinggi Asia. Dengan dukungan penuh supporter di SUGBK, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya dapat tampil maksimal dan memberikan perlawanan yang berarti di hadapan publik sendiri. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan ambisi besar yang sejalan dengan visi PSSI untuk membawa skuad Garuda meraih hasil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia finish di posisi 4 besar grup C, membuka peluang lolos ke ronde keempat kualifikasi yang akan semakin mendekatkan timnas ke panggung dunia. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target ini merupakan hasil diskusi mendalam dengan Erick Thohir. Saya memiliki pemikiran yang sama dengan PSSI mengenai target 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Diskusi ini bukan hanya tentang target kualifikasi, tetapi juga arah pengembangan sepak bola nasional, yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas liga domestik, serta pengembangan pemain di tim nasional. Shin Tae-yong menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan di tingkat internasional. Dengan komitmen dari PSSI, proyek ambisius ini mencakup perbaikan fasilitas dan pengelolaan kompetisi domestik yang lebih profesional. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, juga mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pemain dan tim. Semua langkah ini dirancang untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia dan membawa timnas Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di level dunia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di Stadion Gelora